It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. It's like all things that make me human are fading away. Oke guys, di video kali ini kita akan keluar sejenak dari bahasan Marvel dan mencoba mengeksplor film science fiction lainnya untuk kita bahas, yang tentunya tidak lepas dari sains dan teknologi. Dan kali ini kita akan membedah sains dari film Lucy tahun 2014 yang bergenre science fiction, yang mana film tersebut banyak mendapat kritik dari para ilmuwan karena menyajikan sains yang sangat buruk. Memangnya seburuk apa sih sains yang digunakan dan dijadikan dasar dalam film Lucy? Sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan sedikit membahas alur dari film Lucy ini. Di awal film kita akan diperlihatkan seekor kera bernama Lucy, yang merupakan spesies purba pertama. Lucy yang diperankan oleh Scarlett Johansson diperintahkan untuk mengirim paket narkoba kepada kelompok mafia. Jenis narkoba terbaru ini, sebutan ilmiahnya adalah CPH4. Yang kemudian paket narkoba tersebut diedarkan dengan cara dimasukkan ke dalam perut, agar lolos pemeriksaan di bandara. Akan tetapi saat Lucy ditahan, ia mendapat tendangan di perutnya oleh seorang penjaga yang membuat obatnya bereaksi. Sehingga dari sinilah Lucy mulai mendapatkan peningkatan kapasitas otak dari 10% hingga 100% secara bertahap. Di sisi lain, Profesor Norman menjelaskan dalam kuliahnya tentang evolusi manusia. Di sini Norman mengatakan bahwa kebanyakan hewan menggunakan 3-5% kapasitas otaknya, sedangkan manusia menggunakan 10% kapasitas otaknya. Dan lumba-lumba sebagai makhluk pengguna kapasitas otak terbanyak, yaitu 20%. Pada penggunaan 10%, Lucy memiliki ketenangan sehingga dengan mudah melumpuhkan lawannya. Pada tingkat 20%, Lucy memiliki akses dan kendali atas tubuhnya sendiri. Lucy bisa merasakan ruang, waktu, udara, getaran, gravitasi, orang-orang di sekitarnya, perputaran bumi, suhu panas tubuh, darah yang mengalir di pembuluh darah. Bahkan dia bisa merasakan kinerja otak, salah satunya memiliki ingatan yang sangat detail. I feel everything. Space, the air, the vibrations, the people, the gravity, the rotation of the earth, the heat leaving my body, the blood in my veins. I can feel my brain, the deepest parts of my memory. Dan pada tingkat 30%, ia bisa mengendalikan gelombang magnet, listrik, televisi, telepon, laptop, dan radio. Bahkan Lucy tidak memiliki rasa sakit, rasa takut, keinginan atau hasrat terhadap apapun. Hingga sampai pada tingkat 100% yang sulit untuk bisa kita jelaskan. Television, telephone, radio. Cells get together, take on one form. Oh my God, what's happening? Where is she? Di awal film kita akan diperlihatkan seekor kera yang bernama Lucy. Meskipun dalam filmnya dikatakan bahwa Lucy adalah wanita pertama, faktanya Lucy ini merupakan kumpulan fosil yang berumur sekitar 3,2 juta tahun yang lalu dan merupakan primata purba betina yang disebut dengan Australopithecus afarensis. Ditemukan pada tahun 1974 di Afrika. Akan tetapi fosil tersebut kemudian dinamai Lucy karena orang yang menemukannya selalu memutar lagu Lucy in the Sky with Diamond dari The Beatles saat proses pencarian fosil, yang kemudian Lucy menjadi terkenal di seluruh dunia karena kisah dan penemuannya. Don's taking me to see where he found a 3.2 million year old hominid known as Lucy. It was a Sunday morning back in 1974. It was right in this area, right here.
What I saw was a fragment of bone, and I looked at it and almost instantaneously said, that's a hominid. Lucy made headlines around the world. Lucy gives us a glimpse of a key moment in our evolutionary history. She tells us that by 3.2 million years ago, our ancestors had committed to walking on two legs. Yang kedua, kita masuk pada pernyataan yang dalam film Lucy menjadi dasar sains yang melenceng, tetapi tetap digunakan dalam filmnya, yaitu tentang penggunaan kapasitas otak manusia. Luc Besson selaku penulis cerita sekaligus sutradara dari film ini mengakui bahwa dia tahu kalau manusia menggunakan kapasitas otak 10% itu adalah mitos. Tetapi dia ingin tetap menggunakannya untuk membuat ceritanya lebih menarik dan masuk akal. So it starts with lots of conversation with big scientists. 12 of them were Nobel Peace Prize, and they are all of them in the ICM, the Institute for the Research about the Brain in Paris. It's the fact that we have, hundreds of billions of cells who communicate 1,000 signal per second per cell. But I was not intelligent enough at the time, so it takes me 10 years to write just one draft. Faktanya bahwa manusia menggunakan kapasitas otaknya 10% itu sudah ada sejak tahun 1890-an, yang mana asal-usulnya adalah teori energi cadangan dari psikolog Harvard, William James dan Boris Sidis. Pada tahun 1890-an mereka menguji teori tersebut dalam percepatan otak seorang anak yaitu William Sidis, yang mana anak tersebut memiliki kemampuan otak yang sangat luar biasa. Setelah itu James mengajarkan pada kuliahnya bahwa orang memiliki kemampuan seperti William Sidis karena dia menggunakan kapasitas otak 10% yang dianggap sebagai klaim yang masuk akal. Dan dari sinilah teori kapasitas otak 10% lahir dan menjadi populer. Meskipun bagian-bagian otak memiliki fungsi yang dipahami secara luas, masih banyak misteri tentang bagaimana sel otak, yaitu neuron dan sel neuroglial, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku dan gangguan yang kompleks. Mungkin pertanyaan terbesar dan paling misteriusnya adalah bagaimana sel-sel otak bekerja sama untuk bisa membangun kesadaran kita secara penuh. Your brain is 10% neurons and 90% glial cells. And you know what? All human brains share the same design. Your brain has just as many neurons as Albert Einstein's did. There are different types of neurons that take care of different functions, but in general, your neurons enable you to process and transmit information, while your glial cells surround your neurons, providing them with support and insulation. Even if you could access 100% of your brain's capacity, you couldn't use it. You would be limited by your body's survival needs. Akan tetapi sejauh ini tidak ada bukti bahwa ada situs untuk menjelaskan tentang kesadaran manusia yang membuat para ahli percaya bahwa sel-sel dalam otak kita berkomunikasi melalui saraf bahkan dalam bagian-bagian yang sangat kecil. Dan apa yang tidak kita pahami adalah bagaimana kelompok neuron dan sel neuroglial berkomunikasi satu sama lain sehingga membentuk kesadaran. Where does consciousness come from? Scientists, theologians, and philosophers have been trying to get to the bottom of this question for centuries, without reaching any consensus. One recent theory is that consciousness is the brain's imperfect picture of its own activity. Our certainty that we have a metaphysical, subjective experience may come from one of the brain's models, a cut-corner description of what it means to process information in a focused and deep manner. The results show that the areas needed for visual processing are activated whether or not the participant is aware of the image. But a whole additional network lights up only when they are conscious of seeing the image. Evidence like this brings us closer to understanding how consciousness is built into the brain, but there's still much more to learn. For instance, the way neurons in the networks related to consciousness compute specific pieces of information is outside the scope of our current technology. Meskipun begitu, sebagian ahli berpendapat bahwa kita menggunakan otak kita 100% sehingga bisa melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Kita pun sadar bahwa orang jenius yang lahir dari zaman dulu hingga sekarang yang dikenal sebagai tokoh revolusi dari berbagai aspek. Albert Einstein di bidang fisika, Leonardo da Vinci di bidang seni, Galileo di bidang astronomi, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Stephen Hawking, Bill Gates, B.J. Habibie, Elon Musk, dan lain-lain. Yang membuat para ahli percaya dengan kemampuan penggunaan otak 100%, mereka bisa membuat peradaban manusia menjadi lebih maju dan berkembang. Where is she?
Sedangkan teori yang diungkapkan dalam film Lucy adalah bahwa penggunaan otak 100% kita sudah tidak lagi berada dalam bentuk fisik manusia, melainkan itu menjadi kesadaran yang penuh yang ada di mana-mana sehingga bisa dihubungkan dengan energi murni, energi yang dapat mengubah bentuk energi yang lain sesuka hati. Lucy kemudian pada akhirnya menjelaskan bahwa kami tidak pernah benar-benar mati, yang mana ini cocok dengan konsep physis ad vitam, di mana kematian hanya mengarah pada realitas tunggal. Lucy berdasarkan konsep ad vitam telah mencapai nirwana, dan kemudian Lucy sadar bahwa dia adalah bagian dari realitas tunggal tersebut dan tidak lagi membutuhkan tubuh fisiknya. Dia ada di mana-mana. But if humans are not the unit of measure and the world isn't governed by mathematical laws, what governs all that? Film a car speeding down a road. Speed up the image infinitely, and the car disappears. So what proof do we have of its existence? Time gives legitimacy to its existence. Time is the only true unit of measure. It gives proof to the existence of matter. Without time, we don't exist. Kemudian jika kita mengutip perkataan dari Albert Einstein, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jika kita menganggap pernyataan Albert Einstein tersebut benar, teorinya menyiratkan bahwa energi manusia digunakan untuk mengoperasikan tubuh manusia, berubah menjadi keadaan yang baru setelah kita mati secara fisik. Ada yang berpendapat juga bahwa teori Einstein ini juga berlaku untuk kematian manusia. Namun kemana energi tersebut pergi tergantung pada interpretasi dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang. Dan bahkan di luar sana, interpretasi dan keyakinan dari seorang ilmuwan atau bahkan dari agama tentunya akan menjadi masalah besar dan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Selain teori yang sudah kita bahas, ada juga teori lain yang beredar dan menjadi perbincangan orang-orang mengenai film Lucy dari sudut pandang lain. Ada yang mengatakan bahwa film Lucy ini merupakan propaganda dari sebuah sistem kepercayaan yaitu agnostik. Agnostik sendiri merupakan sebuah sistem kepercayaan yang tidak menganut agama dan belum mengakui keberadaan Tuhan. Karena mereka lebih percaya pada ilmu pengetahuan, sehingga mereka akan percaya pada keberadaan Tuhan ketika kajian ilmiah dari para ilmuwan sudah berhasil menemukan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Norman, alam semesta kita ini berasal dari ketidaksengajaan. Dengan menjadikan teori evolusi manusia yang dicetus oleh Darwin sebagai fondasi awal mengenai kehidupan manusia. Dari awal peradaban kita sebagai manusia hanyalah sebuah bentuk evolusi dari kera, yang secara bersamaan kapasitas dan penggunaan otak kita juga ikut berkembang dan berevolusi, sehingga kita umat manusia bisa sampai pada zaman yang sangat-sangat canggih. Di akhir juga Lucy sempat mengatakan bahwa yang menjadi dasar terciptanya alam semesta adalah waktu, dan waktu merupakan sebuah keabadian. Karena tanpa waktu keberadaan kita tidak akan ada sama sekali. Profesor Norman mengatakan bahwa umat manusia belum siap atau mungkin tidak bisa menerima jenis ilmu pengetahuan seperti itu karena akan menimbulkan kekacauan. Lucy mengatakan bahwa yang membawa kekacauan pada umat manusia bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan kebodohan. Kebodohan inilah yang tidak bisa kita kontrol. Akan tetapi, jika kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk semakin dekat dan semakin yakin bahwa kita hanyalah sebutir debu kosmik di hamparan alam semesta yang sangat luas, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itulah kenapa orang bijak mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.